Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ainun dengan NIM 24104820130068. Saya mahasiswa Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi, Prodi RPL Farmasi, tahun 2024-2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Keyaksian dan Pemikiran Muhammad Nasir. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah hidup dan pemikiran Muhammad Nasir dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Bagian 1. Sejarah hidup Muhammad Nasir. Muhammad Nasir lahir pada tanggal 17 Juli 1908 di Alahan Panjang, Sumatera Barat. Muhammad Nasir memiliki karir sebagai peraih gelar doktor hukum dari Universitas Leiden di Belanda. Muhammad Nasir ini merupakan pendiri Partai Masyumi atau Majelis Syura Muslimin Indonesia. Muhammad Nasir ini juga merupakan Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1950 sampai 1951 dan merupakan tokoh Islam yang aktif dalam dakwah dan politik. Muhammad Nasir ini meninggal pada tanggal 23 Oktober 2011. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ranah Minang ini dikenal sebagai daerah pergulatan pemikiran, di mana pergulatan ini antara adat dan agama, antara kelompok tradisionalis atau kaum tua, dan kelompok modernis atau kaum muda. Muhammad Nasir memulai pendidikan formalnya di HIS Adabiyah Padang, sebuah sekolah modern yang didirikan oleh Bapak Dr. Haji Abdullah Ahmad pada tahun 1878 sampai 1933. Salah seorang pemburu di Minangkabau yang banyak menyebarkan gagasan-gagasan Muhammad Abduh pada tahun 1849 sampai 1905. Setelah menyelesaikan sekolah formal di Minangkabau, ia melanjutkan studi ke AMS di Bandung. Untuk mengembangkan bakat politik dan wawasan keislamannya di Bandung, Muhammad Nasir bergabung dengan Jong Islamitan Board atau JIB yang didirikan pemuda Syamsur Rijal. Bagian 2. Pemikiran utama Islam sebagai dasar negara. Nasir adalah tokoh utama yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara dalam pembentukan Indonesia. Beliau berpendapat bahwa Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai Islam untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Latar belakang pendidikan dan pergumulan intelektual Nasir di atas menunjukkan bahwa ia sangat concern pada kemajuan Islam. Nasir berusaha menafsirkan Islam dalam semangat modernitas dan menjadikan Islam sebagai landasan dalam setiap aktivitas kehidupan manusia. Nasir memandang Islam bukan hanya sebagai agama pribadi yang memisahkan kehidupan dunia dari agama dan moralitas. Nasir kemudian di belakang tampil sebagai pionir bagi tegaknya cita-cita dan etika politik Islam. Nasir yang kemudian aktif di Partai Politik Masyumi pada tahun 1946
dalam Kabinet Syahril, diangkat sebagai Menteri Penerangan. Natsir dapat bertahan dalam jabatannya ini selama 3 kabinet hingga 1949. Satu hal yang penting dicatat, pada April 1950, Natsir berjasa menyelamatkan Republik ini dengan mosi integralnya yang terkenal. Mosi ini berhasil menyatukan kembali Indonesia yang terpecah-pecah menjadi 17 bagian ke dalam negara republik. Natsir memiliki pandangan yang kuat tentang pentingnya dakwah dalam kehidupan bernegara. Beliau percaya bahwa dakwah adalah kunci untuk membangun masyarakat yang beradab dan beriman. Menurut Natsir, negara Islam yang diperlukan adalah patokan-patokan untuk mengatur negara, supaya negara menjadi subur dan kuat, serta menjadi wasilah bagi tercapainya tujuan hidup manusia dan bagi keselamatan. Natsir berperan penting dalam mengembalikan Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah era Republik Indonesia Serikat. Mosi integral yang diajukannya mendorong pembentukan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemulihan persatuan bangsa. Bagian 3. Peran dalam kehidupan bernegara. Partai Masyumi. Partai Masyumi adalah partai politik yang berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Natsir sebagai pemimpin Masyumi memiliki pengaruh yang besar dalam politik Indonesia. Kabinet Natsir. Kabinet Natsir adalah kabinet pertama setelah Republik Indonesia Serikat kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini berhasil mengatasi berbagai tantangan seperti pemberontakan dan ketidakstabilan politik. Mosi integral dan kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mosi integral adalah bukti nyata komitmen Natsir terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Berkat usahanya, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan yang utuh. Bagian 4. Warisan dan kenegaraan. Warisan dan kesimpulan warisan pemikiran. Pemikiran Natsir tentang Islam sebagai dasar negara, pentingnya dakwah, dan persatuan bangsa masih relevan hingga saat ini. Beliau adalah tokoh yang menginspirasi banyak orang untuk berjuang demi kebaikan bangsa. Tentang pemimpin negara, bagi Natsir, namanya bisa saja berbeda-beda dan tidak harus bergelar khalifah. Yang penting adalah bahwa kepala negara haruslah ulil amri, yaitu kaum muslimin keturunan bangsa, dan sanggup menjalankan peraturan-peraturan Islam dalam susunan kenegaraan. Karenanya, Natsir mensyaratkan kepala negara haruslah berwibawa, amanah, cinta agama, dan cinta tanah air. Demikianlah video yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Aidiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.